Dari siapa ya? Dari saya. Langsung ada Itu kan itu dulu. Oh nyari aku kemarin yang apa ya? Kalau aku kan latar belakang pembahasannya. Kesimpulan aku sedikit. kesimpulan juga. Anjing. Masuk ya Ini kesimpulan. Jangan aja. Terus apa belakang. Terus apa kesimpulan? Ini pembahasan enggak, itu kan itu kan daftar pustaka. Nggak beda nengok kamera Udin. Dari mana kita dapat apanya? Ya. Nggak ada apa abang udah ditutupi yo L. Sini kok. Agak mundur El. Bilang kalau pas presentasi nanti kan Odin kalem ya. moderat siapa yang moderat? Ya, itu kan mau. Nah, kok membaca kan? Iya. Aku baca, kau baca semua. Ya, aku ketua. Jangan. Terus nanti pengetikannya nanti Halo? sama-sama. Istilahnya kita Iya, cari materi kita apa? Udah siapa tutup berarti? Dek. Foto nggak? Ustaz Udin. Mikirnya tadi anjing. Bisa kali loh ini. Yang dialog aku juga. Odin mau malu. Jadi we yang kan kemarin kan ada nggak keluar gitu kan sekarang nggak. Iya, itu apa? Soalnya kan kemarin ada juga Kita kan program kelompok itu ibu tuh bilang yang di video ini orang yang bertanya itu pas udah kelompok empat lima kayaknya. Iya, soalnya kemarin ibu tuh dari kita. Nah ini cuma masih yang dia adalah datang dari Sumatera. Tidak itu gol masa dari. Kau udah mana? Udah ada dulu. Mahal. Dia nggak tahu ini kan materi. Ya jangan kayak kalau saya kayak apa tadi mengajinya itu jangan lupa kasih apanya dari mana kalian dapat Dari mana namanya cinta. Belajar Sujaya adalah merupakan satu bacaan di Mari Jelas. Masa kejayaannya untuk player nanti kau yang bukan sesuaikan dengan anda sama waktunya ya. Dia mah di sana Fotonya nanti kami kirim semua ya, kalian kirim ke sastra. Ya apa? Udah berapa menit deh? 3. Nah, di balik 19 menit lah. Kecilan. Apa lagi? Itu masih kurang. Ini video yang tadi tambahkan itu. Oh ini video diskusinya nggak sih? Atau gini, Karena kurang videonya. kayak buat apanya? Di awalnya itu perkenalan kayak lagu kayak apa intro. Udah pakai intro ya? Aku nggak mau udah aja 1 GB videonya begini. Udah 1 giga. Masa 1 giga tuh? Nggak mau. 1 jam dulunya lo berikut kan. Iya. Banyak aja efeknya. Segini iya. Wajib. Daripada langsung penuh. Ya. Penuh harus mungkin dan harus Itu pun aku yang kelompok sejarah Asia, aku disuruh mengeditkan videonya itu tahu berapa giga? sejarah sih. Giga. Aku satu loh editnya. Pengakhirannya 1. Karena nanti gua mau gabung. Hah? 7. Ini nanti ini nanti video ini kalau ini komikkan aja beberapa lagu aja gitu depannya. Lagu itu saja. Bisa. Jangan disuruh ada makan. Berarti nanti di awal apa di akhir? Ini dia awal anjir. Berarti habis pertanyaan itu. Atau kayak backstage-nya gitu, backstage mana? Pertanyaan juga ya. Soalnya sebenarnya Ini
full. Kalau sepedanya apa sih? Masih lama. Lama ininya. 2 video yang pede. Dua kelompok. Ya sih. Aku cuma tugas aku enggak. Refleksi gue belum lagi. Semua tugas aku saya Bener, refleksi. jangan masih dulu tahu. Refleksi. Salah. Kira salah. Kalau baik gitu. Berbicara apa lagi? Udah kasih. Udah, ini dia yang buka udah. Udah itu. Soalnya kan kita nanti kasih tahu udara juga. Kenapa? Kita masukin dulu. Enggak usah. Foto apa lagi? Minta foto-foto kita waktu ini diskusi. Atau kau screenshot nanti video-video kita tuh. Kau sekalian apanya di pakai upload itu. Di video satu. Kau screenshot aja video. Biar nanti kayak nonton Masih kita presentasi, masih kita presentasi. Entah pas kau menjelasin atau masih apa itu kau screenshot aja gitu kan. Biar dia akan itu kau tunjukin pakai lagu tapi. Nanti kalau Pokoknya jangan lupa lo kegiatan sampai malu kali ya. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Ising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682. Oke, terima kasih kepada Ibu Lestari dan Tim telah memberikan kami kesempatan pada kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiyo Rifalga. Saya sebagai moderator di kelompok 1 dan Saya Bima Sastra Negara di 24070603 sebagai pembaca. Nama saya Sesnia Sumangso, NIM 2407060117 sebagai pembaca materi. nama saya Sabda Misteri Oliaraha, NIM 2407060667. Saya Syarudin, ini 24070601. Oke, pertama penjelasannya pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Sabda. Tentang negara, terutama di Indonesia pada abad 7 sampai 11 Masehi. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Saputra yang Srigayana. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti cahaya dan gemilang. Sriwijaya mencapai puncak jayanya pada abad 8 sampai 9 Masehi di bawah pemerintahan Raja Bara Putra Dewa. Buktinya keberadaan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti kedudukan bukit yang bersekitar hampir 2 Masehi. Oke, yang kedua itu letak kerajaan Sriwijaya. Secara geografis, kerajaan Sriwijaya berada di Pulau Sumatera, khususnya di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pusat kekuasaannya berada di tepian Sungai Musi yang memberikan akses strategis ke jalur perdagangan utama antara India, Cina melalui Selat Malaka. Letaknya di pusat perdagangan utama membuat Sriwijaya mampu mengendalikan arus barang dari India dan Tiongkok serta menjalin hubungan dagang dengan negara lain di Asia Tenggara. Ya, ini adalah peta dari kerajaan Sriwijaya, di mana garis merah itu adalah perjalanan Sriwijaya ke wilayah yang lain. Baik, saya lanjutkan. Masa kejayaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari berbagai macam sektor. Salah satunya sebagai pusat perdagangan maritim.
Sriwijaya terletak di Selat Malaka, jalur perdagangan maritim utama yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Uni Arab. Lokasi ini memberikan akses mudah untuk ke berbagai wilayah dan memungkinkan Sriwijaya untuk membangun hubungan dengan berbagai negara di Asia. Selanjutnya ada pusat penyebaran agama Buddha. Seperti yang kita sebutkan tadi, Sriwijaya terletak di pusat perdagangan maritim yang dilewati oleh berbagai macam negara. Tentu saja itu membuat berbagai macam pertukaran budaya, agama, dan lain sebagainya. Lalu kepemilikan armada laut yang kuat. Kepemilikan armada laut yang kuat membuat Sriwijaya mampu mengekspansi berbagai macam wilayah yang ada di sekitarannya sampai ke kita lihat di peta ini, Sriwijaya bisa menguasai hampir keseluruhan Asia Tenggara. Tidak semua, tapi masih hampir. Itu karena armada militer mereka yang kuat dan juga taktik mereka dalam penaklukan daerah-daerah tersebut. Lalu juga ada hubungan baik dengan berbagai negara di Asia. Karena Sriwijaya adalah tempat pusat perdagangan maritim, tentu saja mereka memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain untuk menjadi rekan mereka dalam berdagang. Selanjutnya faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Faktor yang pertama, serangan dari kerajaan Cholamandala terjadi pada tahun 1025 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Samkramabija Yanatudavarman. Latar belakang dari konflik antara dua kerajaan ini adalah ambisi mereka menguasai jalur perdagangan utama yaitu Selat Malaka. Dampak dari serangan tersebut meskipun tidak sepenuhnya hancur. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran besar setelah serangan ini. Pengaruhnya jalur perdagangan internasional berkurang drastis dan kekuatannya di wilayah Asia Tenggara melemah. Faktor yang kedua, ekspansi Cina ke Asia Tenggara. Ekspansi Tiongkok ke Asia Tenggara, terutama dalam hal perdagangan langsung, berdampak besar terhadap runtuhnya Sriwijaya. Dengan Tiongkok yang mulai membangun jalur perdagangan baru dan mengalihkan fokus dari peran perantara Sriwijaya, kerajaan ini kehilangan salah satu sumber pendapatan utamanya. Faktor yang ketiga adalah pendangkalan Sungai Musi. Sriwijaya menjadikan Sungai Musi sebagai salah satu jalur transportasi dan perdagangan utama. Sungai ini merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk berdagang. Dan terjadinya pendangkalan tersebut membuat kapal sulit untuk berlabuh ke Sriwijaya, yang tentunya membuat Sriwijaya kehilangan sumber kekuatan ekonominya. Faktor yang keempat, luasnya wilayah kekuasaan. Pasca serangan dari kerajaan Cholamandala, Sriwijaya mengalami ketidakstabilan dalam bidang politik maupun ekonomi yang menyebabkan terjadinya pelepasan wilayah kekuasaan. Pelepasan daerah kekuasaan memainkan peran penting dalam melemahkan Sriwijaya karena berdampak langsung pada sumber daya ekonomi, kekuatan militer, kendali atas jalur perdagangan, serta stabilitas politik kerajaan. Tanpa kendali atas wilayah-wilayah strategisnya Sriwijaya, kehilangan daya saing dalam perdagangan maritim dan menghadapi tantangan serius dari kekuatan-kekuatan baru di Asia Tenggara yang akhirnya mempercepat runtuhnya kerajaan tersebut. Pengajaran agama dan sistem kasta sosial. Upacara keagamaan, masyarakat Sriwijaya mengikuti ritual-ritual keagamaan yang cukup rumit. Upacara-upacara biasanya dilakukan di candi-candi Buddha dan stupa-stupa yang tersebar di wilayah kerajaan Sriwijaya. Contoh-contoh candi yang digunakan untuk upacara tersebut adalah Candi Muara, Teks, dan Candi Biora Bahal.
Puja Bakti adalah salah satu ritual bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Sriwijaya. Dalam praktik tersebut, masyarakat melakukan nyanyian, pembacaan sutra, dan juga pembacaan doa-doa. Sistem kasta. Dalam sistem kasta Sriwijaya memiliki sistem kasta yang sama dengan yang ada di India. Di puncak biara terdapat raja dan keluarganya diikuti dengan para pejabat tinggi dan datu atau juga sesepuh. Yang dihormati pada kelas bawah terdapat para pedagang, petani, dan pekerja biasa. Oke, yang keenam interaksi dengan budaya asing. Yang pertama itu peningkatan toleransi beragama. Di sini berinteraksi dengan berbagai agama menyebabkan masyarakat Sriwijaya terhadap Sriwijaya mengembangkan sikap toleransi terhadap kepercayaan berbeda. Meskipun agama Buddha dominan di Sriwijaya, Hindu dan Islam tetap diterima baik dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu dampak dalam kemajuan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu pusat perdagangan tersebar di Asia Tenggara berkat interaksi ini. Keberadaan pelabuhan yang ramai menarik perdagangan dari berbagai daerah di dunia. Ini otomatis akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat posisi kerajaan. Yang ketiga, dampak perkembangan dalam seni. Pengaruh budaya asing dalam seni dan arsitektur kerajaan Sriwijaya. Pembangunan candi Buddha dan Arka menunjukkan bagaimana elemen-elemen budaya luar berkolaborasi ke dalam tradisi lokal. Yang keempat, pengaruh dalam bahasa. Bahasa di kerajaan Sriwijaya terutama dipengaruhi oleh bahasa Melayu kuno sebagai bahasa utama dan dengan pengaruh kuat dari Sanskerta yang datang melalui hubungan. Oke, sekian dari presentasi kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan Sandra. Sebutkan nama dan NIM. Jadi saya nanya, kenapa Selat Malaka itu sangat berpengaruh? Kenapa Selat Malaka itu sangat berpengaruh sama kerajaan Sriwijaya? Bisa diulangi? Kenapa Selat Malaka sangat berpengaruh bagi kerajaan Sriwijaya? Oke, yang kedua, silakan. Ya. Bisa diulangi? Pertanyaannya langsung. Kamu ya? Diam. Dijawab oleh Budi. Kenapa prasasti kehidupan bukit dicap sebagai bukti awal sumber daya Sriwijaya? Kenapa prasasti kehidupan bukit dicap sebagai bukti awal keberadaan kerajaan Sriwijaya? Yang kedua, Aku. Esther. Nama saya Esther Siombing dengan NIM 240706053. Pertanyaan saya yaitu, apa dampak interaksi budaya terutama dengan Buddhisme terhadap perkembangan Sriwijaya? Sama Ini kedua ini. ya. Sabar. Bisa ulangi, Esther? Pertanyaan saya yaitu, apa dampak interaksi budaya terhadap Buddhisme dengan Buddhisme? Apa dampak interaksi budaya terhadap dengan kehidupan Buddha?
terhadap perkembangan Sriwijaya? Nanti kirim aja. Oke, terima kasih Esther. Kevin. Baik, perkenalkan saya Kevin Christian dengan NIM 24 dari kelompok. Menurut kalian apa saja cara yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya untuk mendukung penyebaran agama Buddha di Indonesia? Bisa diulangi sekali lagi? Apa saja cara yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya untuk mendukung penyebaran agama Buddha di Indonesia? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami menjawab. Izinkan kami untuk bisa jawabannya. Pada kelompok 3. Kelompok 3 silakan. So I'll be out till I die and I'll grab a mic till I make it overnight, making the world my own. So hold tight, I hope you enjoy the show. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna party? Don't you wanna blow?